Oke, baiklah teman-teman. Ada yang bertanya, katanya Bang, saya melakukan proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 dan cabai bara F1 dengan cara dan perlakuan budidaya yang sama. Tapi masalahnya adalah kenapa cabai pelita 8F1 lebih rentan terhadap daun keriting ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini adalah saya akan melakukan proses pemanenan ke 20 untuk cabai bara F1 ya teman-teman, sekaligus menjawab pertanyaan yang timbul di kolom komentar seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk jenis cabai rawit pelita 8F1, memang untuk ketahanan daun tidak terlalu begitu kuat, lain halnya dengan tanaman cabai bara F1. Untuk bara F1 untuk daun ya teman-teman, meskipun kita tidak terlalu rutin untuk melakukan proses penyepraian, ini tampak seperti ini untuk daunnya. Lebih cenderung kuat di daun. Sementara untuk bara F1 itu untuk buahnya tidak terlalu lebat jika dibandingkan dengan pelita 8F1. Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang keduanya adalah untuk jenis cabai pelita 8F1, kalau memang proses perawatannya tidak telat untuk melakukan proses penyepraian, biasanya untuk cabai rawit pelita 8F1 pun itu cenderung kuat terhadap serangan daun keriting ya teman-teman. Nah, yang saya ingin tekankan pada kesempatan hari ini adalah ada juga yang bertanya, katanya Bang, untuk jenis bara F1 sampai berapa kali panen? Ini saya akan melakukan proses pemanenan ke-20. Tapi memang sebagaimana yang teman-teman simak, untuk perbedaannya ya, selain daripada pohonnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pelita 8F1, juga untuk buahnya pun memang cenderung agak putih ya teman-teman, cenderung agak hijau stabilo. Jadi dari proses buahnya pun perbedaannya sudah tampak ya teman-teman. Dan kemudian ada juga yang bertanya, katanya Bang, apakah satu pohon dapatnya berapa kilogram untuk jenis cabai rawit pelita 8F1? Untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman, untuk hasilnya adalah tergantung daripada kejelian teman-teman dalam melakukan proses perlakuan budidayanya ya teman-teman. Mulai dari proses penanaman, pengolahan lahan, pemupukan yang baik dan benar, itu mungkin hasilnya juga akan maksimal ya teman-teman. Terlepas dari kemudian nanti hasilnya berapa, yang penting upayakan untuk menanam proses perawatan cabai itu adalah sesuai dengan SOP atau standar operasional yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang masih pusing atau bingung untuk menentukan pupuk dasar ya teman-teman, ada juga yang katanya Bang, tidak usah menggunakan pupuk dasar, kita gunakan saja sejenis pupuk kimia. Jadi sepengalaman saya ya teman-teman, bukan bermaksud menggurui, tetapi kalau kita ingin menanam cabai dan kemudian tidak menggunakan kohe atau pupuk dasar kotoran hewan, itu hasilnya bagus hanya sementara. Lain halnya dengan kita melakukan proses pemberian kohe yang maksimal. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, untuk pemberian pupuk kimia itu efeknya hanya sebentar, sehingga 2-3 minggu atau selama 1 bulan ke depan itu akan cenderung penampilan dari tanaman yang kita miliki itu cenderung menurun. Lain halnya dengan pemberian pupuk kotoran hewan yang baik dan benar, yang maksimal, itu sangat bagus untuk proses pertumbuhan tanaman cabai yang kita miliki. Jadi saran saya adalah usahakan menggunakan pupuk kotoran hewan yang baik dan benar dalam proses budidaya tanaman cabai. Kalau saya biasanya menggunakan kotoran hewan jenis ayam petelur dicampur dengan kotoran kambing, kemudian kita fermentasikan dengan menggunakan IE4 dengan menggunakan molase selama kurang lebih 2-3 bulan, lebih lama lebih bagus. Nah, barulah kita mengaplikasikan ke tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Dan penting saya ingatkan kembali bahwa untuk proses budidaya tanaman cabai, kalau memang prosesnya baik dan benar, biasanya penelitian telah membuktikan bahwa umur tanaman cabai itu sampai 3 atau 4 tahun itu memang bisa ya teman-teman, tergantung varietas. Dan saran saya adalah, kembali juga saya mengingatkan bahwa untuk varietas yang sudah hibrida dengan lokal itu cenderung lebih awet dengan yang lokal. Kenapa demikian?
Karena untuk yang hibrida itu adalah sudah direkayasa genetik, sehingga buahnya memang lebat, sangat-sangat lebat, tetapi biaya mohon maaf, tetapi produksinya hanya sebentar. Itu hanya bisa maksimal itu sampai 1 tahun. Tetapi dengan bibit cabai lokal ya teman-teman, itu bisa sampai lama, bisa sampai 3 sampai 4 tahun untuk jenis bibit lokal. Dan memang itu pun tergantung dari proses perawatan atau perlakuan budidaya yang kita lakukan ya teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman ingin melakukan proses yang sesuai dengan yang saya lakukan, silakan teman-teman untuk proses budidaya tanaman cabai pelita 8F1 itu teman-teman lakukan pembibitan ulang. Setelah melakukan proses pembibitan ulang, itu kan lama-lama tidak menjadi hibrida lagi tuh, bisa menjadi F1-nya menjadi F2, F2 menjadi F3 dan seterusnya. Nah, disitulah maka lama-kelamaan itu sudah menjadi lokal kembali, disitulah untuk kita tanam kembali, barulah usianya lama ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kita memperoleh buah cabai yang lebat, tetapi yang kita inginkan sebagai petani adalah sekali tanam itu kita mendapatkan produksi tanaman cabai itu lama, agar produksi panen itu semakin banyak dan semakin meningkat. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.